Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi masih membahas mengenai belajar Adobe Photoshop, yaitu belajar membuat sebuah konten sederhana, yaitu untuk diposting sebuah media sosial. Ya, jadi di sini masih membuat sebuah desain ya, atau meredesain yang mana sebenarnya udah gue buat, tapi gue berikan sebuah tips dan triknya agar teman-teman bisa belajar basic dasar skill ya, basic atau dasar skill Adobe Photoshop dan juga teknik desain. Ya, jadi di sini bisa dilihat untuk challenge sebelumnya gue udah meredesain yang mana sebuah judul ya, yaitu pembahasan mengenai 3 kultur Jepang. Jadi di sini kita akan lanjut mengenai apa aja sih yang ada di Jepang gitu ya. Tapi di sini gue akan mengidentifikasi atau sesuai yang ada pada budaya Jepang di sini, yaitu kontennya, gambarnya ya. Jadi kita sesuaikan kebutuhan. Jadi di sini konnichiwa minasan, yaitu di sini udah gue translate ya. Yaitu tahukah Anda bahwa Jepang terkenal dengan keramahan dan kesopanannya? Bahkan setiap negara memiliki budaya sopan santunnya sendiri. Nah, jadi ada beberapa hal yang di Jepang gitu. Apa aja sih gitu. Nah, jadi di sini kita akan bahas di selanjutnya nanti, tapi ini kita akan buat kontennya seperti ini. Jadi nanti ada pembahasan mengenai hal yang boleh di Jepang atau yang dilarang gitu ya. Jadi sebenarnya gue udah buat gitu. Jadi tinggal di redesign aja gitu. Oke, gue akan memberikan tips untuk membuat desainnya. Nah, jadi di sini untuk challenge untuk redesign itu dari teman gue ya. Yaitu di sini kontennya menurut gue itu masih terlalu kosong gitu. Yang mana cuma tulisan sama orang dan gak ada kayak mengenali dari kesopanannya gitu. Jadi teman gue ini minta dikritik gitu ya untuk desainnya bagus apa enggak, dan menurut gue udah oke, cuman masih ada yang kurang gitu. Jadi gue di sini menambahkan sebuah desainnya agar lebih menarik lagi. Oke, langsung saja kita lanjut. Di sini kita udah buat yang pertama. Jadi gue akan group layer di sini sebagai desain poster 1. Oke, kita akan copy atau duplikat ya dengan tekan Ctrl J. Oke. Jadi di sini kita ambil warna ya. Jadi biar nggak berantakan gitu. Nah, itu sebuah tips lagi. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah konten, jangan langsung dihapus semua gitu. Atau jangan buat layar baru, tapi kita tinggal ambil beberapa poin yang sudah kita buat. Seperti teksnya atau gradasinya gitu ya. Oke, gambarnya kita hilangkan, lalu gambar Jepangnya kita hilangkan, lalu tulisannya kita hilangkan. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan sebuah gambar ya. Oke, jadi di sini gambarnya yaitu sebuah gedung dan juga orang sedang ojigi atau menundukkan kepala. Oke, jadi di sini gue udah siapin bahannya. Jadi seperti yang di video sebelumnya gue udah bahas mengenai hal yang perlu dibuat ya atau dipersiapkan dalam membuat sebuah desain. Yang pertama adalah materi atau tema. Lalu juga kita perlu buat sebuah ukuran dan juga bahannya untuk kita isi gitu. Oke, jadi di sini kita sudah siapkan bahan ya. Oke, di sini kita tekan Ctrl T, lalu kita perbesar seperti ini. Oke, jadi ini konsepnya gue buat sendiri ya. Oke, lalu di sini tekan Ctrl T lagi, kita buat di agak bagian tengah ya. Oke, jadi seperti ini kita bisa lihat. Oke, nah di sini kita akan menambahkan sebuah struk dan juga ornamen-ornamen. Oke, jadi teman gue ini kan kosong ya, maksudnya nggak ada ornamen gitu. Jadi gue di sini menggunakan ornamen yaitu namanya mem piece. Oke, dan juga teks. Oke, jadi kita akan buat ya. Nah, jadi caranya di sini kita sudah membuat sebuah gradasi sebelumnya, jadi tinggal kita ubah ya. Nah, ini kan terlalu nyatu ya, jadi kita tinggal ubah posisinya ke atas. Nah, maka seperti itu. Nah, di sini kita pilih stroke ya, FX ya, FX lalu stroke.
kita pilih color warna putih. Nah, di sini gue saranin menggunakan yang inside agar lebih elegan gitu. Oke. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat teks ya, seperti ini. Teksnya adalah konnichiwa minasan. Oke. Sini karena gue udah buat script ya. Jadi hal yang sudah atau akan kita buat. Oke. Kita copy. Oke. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi kita perlu siapkan sebuah tema, lalu bahan, lalu ukurannya yang jelas. Oke. Sini kita buat rata kiri ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita tekan Ctrl T untuk kita perkecil. Nah, jika untuk barisannya ini terlalu jauh, kita akan buat menjadi lebih dekat. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jika sudah, di sini untuk desainnya bisa kita gelapkan terlebih dahulu ya. Jadi ini backgroundnya ini kita gelapkan ya. Jadi di sini kan tulisannya lebih kelihatan. Jadi kita akan gelapkan seperti ini ya. Oke, yang udah gue buat sebelumnya. Kita akan gelapkan menggunakan yang namanya gradasi, bisa ya, gradasi warna hitam, atau kita buat sebuah layer. Oke, di sini kita menggunakan solid color juga bisa. Solid color. Oke, warna hitam. Lalu tinggal kita opacity aja. Nah, seperti itu ya. Kita opacity. Nah, seperti itu. Lalu teksnya tinggal kita perbesar. Oke. Seperti itu ya. Jadi caranya mudah. Oke. Konnichiwa minasan. Nah, jadi cukup keren ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita buat sebuah teks juga, tapi berbeda, yaitu ada sebuah outline. Oke, jadi konsepnya sama, itu membuat sebuah stroke. Jadi kita buat atau kita copy terlebih dahulu. Kita Ctrl J pada teks. Oke, lalu kita salin ya, yaitu what are they. Oke, kita paste. Nah, kita perbesar. Oke, kita perbesar di sini. Tekan Ctrl T. Oke, tekan Ctrl T. Lalu di sini kita perbesar ya. Oke, tekan Ctrl T, kita tarik. Nah, seperti itu. Atau di sini teman-teman bisa tambahkan ukuran, yaitu di sini menjadi 14. Oke. Nah, di sini bedanya teksnya itu adalah stroke. Jadi bukan teks biasa seperti ini. Nah, caranya kita akan buat, yaitu di sini kita ubah menjadi warna hitam terlebih dahulu. Oke. Lalu kita akan menambahkan stroke, pilih FX, lalu stroke ya. Oke. Lalu di sini kita ubah menjadi warna putih. Nah, seperti itu sudah terlihat ya. Nah, lalu di sini kita akan turunkan fill-nya agar transparan. Nah, jadi seperti itu. What are they? Oke, kita posisikan dengan yang bagus, yang tepat, yang pas. Jadi seperti itu. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah ornamen. Untuk ornamennya bebas. Di sini kan what are they ini kita akan bahas postingan selanjutnya ya. Jadi gua menambahkan sebuah arah panah gitu. Oke, untuk arah panahnya ini menggunakan brush. Oke. Jadi ini gua download ya, udah pernah download, teman-teman bisa cari aja, yaitu namanya brush Memphis. Oke. Di sini brush Memphis ya. Itu gue dari, kalau nggak salah dari Lincung Studio ya. Oke, kita ubah untuk warnanya menjadi warna putih. Jadi kita buat ya seperti ini, what are they, kita buat warna putih. Nah, seperti itu. Oke, kita buat. Nah, jadi itu menggunakan brush. Oke, kita perbesar. Jadi untuk next ya, atau lanjut seperti itu. Oke, jadi kita seolah-olah oke lanjut di postingan selanjutnya gitu. Nah, begitu juga dengan kotak persegi ini, gue juga menggunakan brush. Oke, kita buat layar baru. Kita cari ya
yaitu persegi. Oke. Di sini kita lingkaran terlebih dahulu, yaitu yang belakang ini ya adalah lingkaran. Nah, ini ya lingkarannya. Oke, kita buat di sini. Nah, tapi posisinya kita ubah pada bagian belakang. Nah, seperti itu. Oke, lalu yang persegi juga sama ya. Nah, di sini juga sama. Oke. Jadi ini gue menggunakan Memphis ya. Namanya itu Memphis dari Lincung Studio. Oke. Jadi ini kita akan perbesar. Nah. Oke. Jadi seperti itu. Caranya mudah ya untuk menambahkan sebuah ornamen. Untuk ornamennya bebas. Jadi di sini gue meredesain yang sudah gue buat sendiri dan juga memberikan sebuah tips dan triknya untuk menambahkan sebuah gambar dan juga kita menambahkan teksnya, mengubah ya menjadi lebih keren ya, dan juga menambahkan ornamen gitu. Nah, ini sudah cukup keren lah ya. Jadi kita akan lanjut di part 3. Oke, kita akan grup layer ya agar lebih rapi lagi. Jadi kita grup ya. Oke, yaitu desain poster 2. Nah, jadi gitu aja untuk pembahasan kita kali ini mengenai sebuah redesign poster ya. Oke, jadi kita lanjut di part 3. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar desain poster sederhana dan juga simple, bisa dipelajari sederhana caranya dan juga langkah-langkahnya pelan ya, langsung bisa dipraktekkan, langsung auto bisa gitu. Jadi ikuti terus di playlist belajar desain di channel ini. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dipraktekkan dan juga jangan lupa di share agar teman-teman juga yang lainnya bisa. Oke, terima kasih. Dah.